Anak-anak, kita ketemu lagi di ibadah online. Hari ini ya, ibadah online tanggal 6 September. Nah, anak-anak semua masih setia kan ya untuk ikut ibadah online. Yuk, kita mau mulai pujiannya. Kita mau nyanyi satu lagu nih. Ibu mau ajarin satu lagu. Tapi lagunya memang udah lama banget sih. Mungkin anak-anak belum ada yang tahu, tapi kita mau belajar ya. Lagunya gampang kok kata-katanya. Nih nanti ada nih di sini nih kata-katanya. Ya. Yuk. Lagunya judulnya Allah di sini. Yuk kita sambil nyanyi ya. Sepasi udara segar yang kuhirup, dia sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Sekali lagi ya. Sepasti udara segar yang kuhirup, dia sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami alami Tuhan. Bahkan untuk ibadah online ini Tuhan, kami mau bersyukur Bapa, dan biarlah Engkau yang pimpin kami Tuhan dalam mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, berkati kami senantiasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak udah bisa kan ya lagunya? Gampang. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu ini lagi. Kita mau nyanyi lagi tapi kata-katanya sedikit diganti ya. Allah di sini kita mau nyanyiin jadi Allah di hati. Kan memang Tuhan Yesus, memang Allah selalu ada dalam hati kita ya. Yuk kita nyanyiin lagi ya lagunya. Sepasti udara segar yang kuhirup, dia sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Sekali lagi. Sepasti udara segar yang kuhirup, dia sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati
bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam pam pam. Minggu lalu anak-anak udah dengar cerita ya tentang Tuhan menghukum. Kok kayaknya jahat banget ya Tuhan menghukum. Nah, kalau yang setia ikut ibadah pasti tahu kenapa Tuhan menghukum manusia. Nah, hari ini kita akan dengar lanjutannya nih. Ternyata Tuhan itu nggak jahat, bukan cuman mau menghukum manusia. Memang waktu itu manusia yang jahat banget ya. Nah, jadi Tuhan Allah yang baik itu menyelamatkan 8 orang ya, untuk keturunannya hidup sampai saat ini. Nah, kita mau dengerin nih firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Halo anak sekolah minggu GKI Cimahi, semuanya apa kabar? Semoga anak-anak sekolah minggu semuanya sehat dan bersukacita semua. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2020, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak bisa berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bila sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong Kau yang pimpin dan sertai kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti atas setiap firman yang disampaikan pada hari ini. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja untuk kami semua, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu masih ingat cerita tentang minggu lalu? Minggu lalu bercerita mengenai kisah Nuh. Nah, untuk memudahkan kita semua, kita coba lihat tayangan video kisah Nuh berikut ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki,
Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu, bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia.
Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Setelah kita melihat video pada kisah Nuh tadi, kita melihat bahwa kejadian air bah merupakan kejadian sangat hebat, sangat luar biasa, dan sangat mengerikan pada saat itu. Selama 40 hari 40 malam, air hujan tidak pernah berhenti, dan hujan pada saat itu bukanlah hujan yang seperti sekarang ini ya, jadi hujan badai, sampai membuat ketinggian air pada saat itu mencapai 15 hasta dari puncak gunung tertinggi pada saat itu. Kalau kita bayangkan, puncak gunung tertinggi saat ini ada pada Gunung Everest. Gunung Everest itu adalah gunung yang tidak pernah mencair saljunya. Nah, coba bayangkan hujan pada saat itu membuat puncak Gunung Everest itu tenggelam dan masih berada ketinggian 15 hasta. Itu merupakan kejadian sangat mengerikan. Dan pada saat itu Nuh melihat bahwa semua orang yang tidak berada dalam pada bahtera Nuh, semuanya itu mati, binasa. Nah, kita melihat di situ bahwa kasih anugerah Tuhan hadir buat Nuh. Apa yang Nuh lakukan setelah ia selamat dari ancaman air bah? Pertama, ketika ia sudah berada pada daratan kembali, dan karena ketika hujan itu datang, butuh waktu untuk selama 150 hari untuk daratan itu menjadi kering kembali. Kita melihat bahwa pada saat itu Nuh menyadari tidak ada yang selamat, hanya keluarga Nuh saja dan hewan-hewan yang ada pada bahtera Nuh. Pada saat itu Nuh mengucap syukur dan dengan cara membuat mezbah. Karena Nuh menyadari bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian yang hebat dan kasih anugerah Allah hadir untuk keluarga Nuh. Dan ketika Nuh memberikan persembahan untuk Tuhan, Tuhan berkenan akan persembahan pada Nuh. Nah, cerita pada hari ini bercerita mengenai perjanjian Tuhan. Bacaan Alkitab diambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Anak-anak sekolah minggu sudah menyiapkan Alkitabnya. Kalau sudah menyiapkan Alkitabnya, bisa dibuka. Bapak sudah siapkan Alkitab Bapak bacain buat anak-anak sekolah minggu semuanya. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu. Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk
yang hidup segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Amin. Setelah kita melihat kisah kejadian Nuh tadi, kita melihat bahwa Tuhan memberikan berkat dan perjanjian kepada Nuh. Yang pertama adalah Nuh diberikan berkat untuk dapat bertambah banyak di bumi. Yang kedua adalah tanah yang luas bisa dikelola oleh Nuh. Yang ketiga adalah kuasa untuk mengelola hewan-hewan. Yang keempat adalah mengasihi sesama manusia. Itulah perjanjian dan berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga Nuh. Dan tanda untuk mengingat perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada Nuh adalah busur yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita lihat busur yang Tuhan berikan itu, kita kadang mengatakannya kalau di sini pelangi ya. Jadi kalau habis hujan, biasa kita suka melihat pelangi. Itu adalah tanda perjanjian yang Tuhan berikan bahwa Tuhan tidak akan sekali lagi untuk mengeluarkan air bah kepada bumi. Nah, untuk ayat hafalan pada hari ini berasal dari Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Itu adalah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Nuh, dan janji yang sama Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi anak-anak, sekarang kalau kita melihat pelangi, kita akan ingat kembali bahwa Tuhan telah berjanji kepada Nuh dan kepada keturunan-keturunannya. Saat ini kita masuk dalam perjanjian baru. Kalau kita buka di kitab Ibrani 12 ayat 26b. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kalau kita lihat kisah kejadian air bah telah menghancurkan dan membinasakan segala makhluk hidup yang tidak berada dalam bahtera Nuh. Semua makhluk hidup yang bisa selamat hanya ada dalam bahtera Nuh. Kalau di kitab perjanjian baru, kita lihat bahwa di Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba di sini anak-anak sekolah minggu, ada nggak ada yang dari kecil tidak pernah berbuat dosa? Pasti semua telah berbuat dosa. Sama, Bapak pun pasti pernah berbuat dosa. Dan kalau kita buka di kitab Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kalau semua orang telah berbuat dosa, pasti semuanya akan mengalami namanya maut. Semuanya akan mati. Tapi kasih karunia Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus memberikan hidup yang kekal. Jadi hanya ada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Seperti di kitab Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Ya, hanya melalui Tuhan Yesus saja kita bisa diselamatkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus. Itulah kitab perjanjian baru. Seperti Tuhan memberikan janji kepada Nuh dan keturunannya. Apakah sekarang anak-anak sekolah minggu mau berjanji untuk taat dan setia kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang seharusnya kita mati karena hukuman dosa ialah maut, tapi Tuhan mau menggantikannya untuk mati di kayu salib. Sekarang kita harus hidup taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami untuk selalu percaya kepadamu Tuhan Yesus, untuk selalu taat dan setia kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan juga selalu mau mengingat Tuhan perjanjian-Mu Tuhan dari pelangi yang Kau berikan setelah habis hujan Tuhan Yesus. Bila kami juga mengingat segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus melalui pelangi yang Kau berikan. Kepadamu saja Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu ya anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, ada yang tahu nggak? Tanggal 11 September itu kita ada satu perayaan loh. Perayaan apa tuh? Nah, bener. Perayaan ulang tahun sekolah minggu yang ke-71. Tapi kita akan perayaannya nggak di tanggal 11 ya. Perayaannya itu tanggal berapa ya? Dan ada acara apa aja?
Nah, kita dengerin pengumumannya dulu ya. Hai anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik ya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-71 pada tanggal 20 September 2020 jam 2 sampai jam setengah 4 sore. Dicatat ya tanggal dan waktunya. Untuk memeriahkan hari ulang tahun sekolah minggu ini, kita akan mengadakan berbagai perlombaan-perlombaan yang menarik. Ibu berharap kalian semua bisa ikut berpartisipasi untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang kita adakan. Perlombaannya yaitu yang ke-1, lomba menyanyi Happy Birthday. Lomba ini untuk semua kelas. Kalian boleh bernyanyi sendiri atau bersama keluarga kalian dengan mama, papa, adik atau kakak, atau juga dengan teman-teman kalian. Lagunya dengan tema Happy Birthday. Kalian bisa buat sendiri atau dengan lagu yang sudah ada. Perlombaan yang kedua adalah lomba membuat kartu ucapan selamat ulang tahun. Lomba ini juga untuk semua kelas. Kalian bisa membuat dengan sekreatif mungkin menuliskan ucapan selamat ulang tahun. Yang ketiga, lomba foto ibu dan anak dengan tema HUT Sekolah Minggu. Nah, lomba ini diikuti hanya untuk balita dan batita. Yang keempat, lomba Bible Quiz. Lomba Bible Quiz ini hanya untuk kelas kecil, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Dan lomba yang terakhir adalah lomba storytelling. Lomba ini diikuti oleh anak-anak kelas besar, yaitu dari kelas 4 sampai kelas 8. Nah, dari semua lomba itu, kalian boleh mengikuti lebih dari satu lomba sesuai dengan kategori yang sudah disebutkan tadi. Ada hadiah menarik loh untuk semua pemenangnya. Untuk keterangan lebih lanjut, akan diberikan pengumuman lengkap di grup kelas masing-masing. Selamat mengikuti lomba untuk memeriahkan hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-71. Sampai jumpa, dadah! Nah, sekarang kita waktunya untuk kasih persembahan ya. Kita mau nyanyi satu lagu, lagunya Bila Taufan Keras Melanda Hidupmu. Ya, sambil disiapin persembahannya. Bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi. Bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Kalau kami masih boleh memberikan persembahan yang terbaik Tuhan buat Engkau, kami mau bersyukur Tuhan, dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibadah online ini Tuhan. Biarlah kami dapat tetap melakukan ibadah online Tuhan sampai pandemi ini berakhir, dan kami juga dapat beribadah lagi di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih.
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah sekolah minggunya selesai. Sampai jumpa. Dadah.